Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perpajakan Pak Enjang Suherman, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Sugoma Suryadi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, pembacaan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Muhammad Faisal. Prinsip sales assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah wajib pajak. Diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak itu sendiri. Di sini saya akan membahas beberapa jenis fungsi surat ketetapan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Itu adalah fungsi surat ketetapan pajak. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda saya persilakan. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak STP diterbitkan dalam hal 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. 3. WP dikenakan sanksi administrasi, denda, dan atau bunga. Keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli, nama, alamat, NPWP, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mega Fadilah. Kepada Saudari Mega Fadilah saya persilakan. A. Penagihan pajak. Tahukah Anda, dalam prosedur penagihan pajak, seorang penunggak pajak dapat disandera bahkan disita hartanya. Sebagai wajib pajak, ada baiknya untuk memahami hal ini. Tujuannya agar wajib pajak dapat mengantisipasi resiko yang timbul dari penagihan pajak. Sekarang mari kita mulai ulasannya dengan membahas pengertian penagihan pajak dan penanggung pajak secara sederhana. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. B. Jenis penagihan pajak. Penagihan pajak ternyata. Lanjut, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudari Sari Nurseha Firdaus. Kepada Saudari Seha Nur Firdaus, saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penagihan pajak. Seperti yang sudah dikatakan oleh pemateri sebelumnya, ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tahapan dan penjelasannya di setiap langkahnya. Yang pertama itu ada surat teguran. Apa sih surat teguran itu? Surat teguran itu dapat diartikan sebagai surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum lunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Jadi surat teguran ini akan diterbitkan setelah si penanggung pajak belum lunasi utang pajaknya selama 7 hari setelah jatuh tempo. Nah, agar apa sih surat teguran itu diterbitkan? Surat teguran ini itu diterbitkan agar memberikan peringatan sebagai peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Jadi si penanggung pajak itu harus punya kesadaran diri jika sudah dikeluarkan surat teguran, maka ia harus segera melunasi utang pajaknya. Tapi jika si penanggung pajak ini belum juga melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat teguran, maka akan dikeluarkan surat paksa. Surat paksa itu juga dapat diartikan sebagai surat yang diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, surat paksa ini diterbitkan setelah 21 hari diterbitkannya surat teguran. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam. Kenapa 2 kali 24 jam? Karena agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan keluar negeri, hingga penyanderaan paksa badan yang dapat diartikan sebagai catatan diragukan itikat baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Penerbitan surat paksa ini juga akan dikenakan biaya sebesar 25.000. Terus juga setelah surat paksa, jika si penanggung pajak itu masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan surat sita. Surat sita itu surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya juga untuk surat sita ini sebesar 75.000 dan biayanya juga untuk pelaksanaan sita. Terus juga penyitaan itu tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi barang-barang si penanggung pajak itu masih ada tapi untuk sebagai jaminan. Jadi penanggung pajak itu masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Nah, jika dalam waktu 14 hari penanggung pajak itu masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh petugas agar si penanggung pajak itu melunasi utang pajaknya. Terus juga penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi. Berkeluarga negara Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Terus yang keempat, seperti saya sudah bilang tadi, jika dia masih belum membayar utang pajaknya setelah surat sita itu dikeluarkan, maka akan diadakan lelang. Lelang ini tuh dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Jadi lelang ini sudah benar-benar langkah terakhir si petugas untuk penanggung pajaknya. Jadi jika dia masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka barang-barang dia itu akan dilelang ke pemilik lain. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih ke Saudari Seha Nur Firdaus telah membacakan materinya. Lanjut kita pemateri selanjutnya yaitu Fani Khairunisa. Kepada Saudari Fani, saya persilakan.
D. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini dasar penagihan pajak yang perlu diketahui ialah dasar penagihan pajak untuk PPH, PPN, dan PPNBM, serta bunga penagihan adalah 1. Surat tagihan pajak. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 4. Surat keputusan pembetulan. 5. Surat keputusan pemberatan. 6. Putusan banding. 7. Putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Dasar penagihan pajak untuk PBB adalah surat pemberitahuan pajak terutang. Kedua, surat ketetapan. Ketiga, surat tagihan pajak. Terima kasih Saudara Fani telah membacakan presentasinya. Lanjut pemateri selanjutnya yaitu Ahmad Junaidi. Kepada Saudara Ahmad Junaidi, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keberatan. Dalam Undang-Undang PDRD tidak disebutkan definisi keberatan dalam sengketa pajak daerah. Secara sederhana, keberatan dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak daerah. Merujuk pada pasal 103 ayat 1 Undang-Undang PDRD, yaitu wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keluarnya surat tertentu. Adapun surat yang dimaksud ialah surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Terima kasih kepada Ahmad Junaidi telah membacakan presentasinya. Kita lanjut pemateri terakhir yaitu Ahmad Wahyu Hidayat. Kepada Ahmad Wahyu Hidayat dipersilakan untuk membacakan presentasinya. Merujuk pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam konteks pajak daerah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan pasal 105 ayat 1 Undang-Undang PDRD. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Mengacu pada pasal 105 ayat 2 Undang-Undang PDRD, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Sanksi dan imbalan bunga yang menjadi konsekuensi atas keputusan keberatan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan presentasinya. Semoga kita yang mendengarnya dapat mengambil ilmu dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan makalah ini. Semoga teman-teman yang mendengar video ini dapat mengambil pelajaran atau dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang pajak itu sendiri. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.